Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan metode statistika 1 yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar statistika dan proses pengumpulan data ya. Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan statistik ini, tentu kita awali dengan mereview definisi dari statistik ya. Statistik itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dengan kata lain, statistik merupakan hasil dari penyelenggaraan kegiatan statistik gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan statistiknya sendiri? Kegiatan statistik itu merupakan tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Nah, sistem statistik nasional sendiri itu adalah sebuah tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang teratur, saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik gitu ya. Oke. Nah, setelah kita memahami definisi dari apa itu namanya dari statistik, kegiatan statistik dan sistem statistik nasional, tentu kita pun perlu memahami beberapa jenis statistik yang tercantum di dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Ada tentang statistik dasar, sektoral, dan statistik khusus. Nah, statistik dasar ini sifatnya makro, kemudian cakupannya lebih luas dan dan berskala nasional gitu ya. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh data BPS dari mulai sensus, survei, itu kan skalanya skala makro. Variabel-variabel yang digunakan juga adalah variabel-variabel makro gitu ya. Bukan kemudian spesifik sektoral gitu ya. Kemudian statistik sektoral dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut gitu. Contohnya apa? Misalkan seperti riset kesehatan dasar gitu ya. Itu kan dimanfaatkan oleh Kemenkes gitu. Kemudian dulu ada PPLS yang kemudian berganti dengan PBDT, itu masuk statistik sektoral juga karena ditujukan untuk dinas instansi tertentu. Kemudian statistik khusus, nah ini dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain. Jadi ini lebih khusus lagi gitu ya. Contohnya apa? Misalkan seperti menjelang pemilu, tentu KPU ataupun Bawaslu atau lembaga-lembaga yang terkait dengan kepemiluan, mereka akan melakukan survei atau sensus ulang terkait warga yang memang memiliki hak pilih gitu ya. Nah, itu adalah statistik khusus karena memang spesifik untuk menjalankan tugas dan fungsi dari lembaga kepemiluan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa statistik sektoral atau statistik khusus itu perlu dilakukan? Karena tidak semua data yang diperlukan oleh dinas instansi itu terpenuhi oleh BPS gitu ya. Selain itu, dinas instansi memiliki kekhasan dalam ragam serta pendekatan dalam penyediaan data, kemudian data dan informasi untuk perencanaannya tentu sesuai dengan tupoksi dari masing-masing lembaga dan instansi. Nah, sekarang bagaimana dengan statistik khusus? Apalagi statistik khusus gitu ya. Tentu dia kebutuhannya sangat detail, lebih spesifik, sehingga benar-benar dilakukan survei khusus yang memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kemudian di sini ada manfaat statistik. Tentu manfaat statistik ini sangat banyak ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semua proses di dalam pembangunan misalkan ya, atau jangankan pembangunan, ketika kita mau melakukan suatu riset, kita pun tetap dalam perencanaannya memerlukan informasi-informasi
atau data terkait dengan permasalahan yang ingin kita angkat, ya kan? Apalagi dalam pelaksanaannya, tentu kita memerlukan data-data yang lebih kompleks untuk mampu dianalisis sehingga kita bisa mengevaluasi, dalam artian di sini bisa menghasilkan suatu output dari riset tersebut gitu ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini kemudian menjadi lebih kuat bahwa statistik itu menjadi dasar di dalam penentuan kebijakan, di dalam pengembangan pembangunan dan sebagainya ya, terkait dengan pelaksanaan atau pengambilan keputusan. Nah, kemudian setelah kita mengenal tadi ada kata statistik, kemudian kegiatan statistik, sistem statistik nasional gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam kegiatan statistik itu gitu ya. Nah, di dalam kegiatan statistik itu ada yang disebut dengan generic statistical business process model. Jadi di sini ada proses bisnis atau tahapan yang dilakukan di dalam menghasilkan suatu model statistik atau output dari kegiatan statistik itu sendiri. Ada kurang lebih sebanyak 8 tahapan. Di sini ada specific needs. Di sini lebih pada penentuan kebutuhan, mengidentifikasi apa sih kebutuhan data kita, kemudian output yang diharapkan apa saja gitu ya. Kemudian desain ini lebih pada ukuran-ukuran karakteristik apa yang diharapkan, kemudian penentuan sampelnya, dan rencana atau desain dari pengolahan dan analisisnya akan seperti apa gitu ya. Di sini berarti lebih pada perencanaan untuk tata laksana suatu riset atau survei atau sensus gitu ya, atau kegiatan statistik ya, supaya kita mudah menyebutnya. Kemudian yang ketiga ada build. Di sini lebih pada membangun instrumen yang akan kita gunakan dalam pengambilan data. Nah, setelah siap instrumen, maka kemudian kita akan melakukan collect terhadap frame ataupun sampel yang akan kita gunakan itu siapa saja, mana saja gitu ya. Nah, setelah semuanya selesai, baik dari instrumen ataupun dari sasaran kegiatan statistik, maka kemudian masuk pada tahap proses ya. Di sini ada integrasi data, pengklasifikasian, ada kode. Setelah proses, di sini masuk ke analisis gitu ya, perapihan datanya, kemudian validasi akan outputnya, serta implementasi dan kajian atau analisis terhadap hasil dari survei ataupun kegiatan statistik tersebut. Setelah semuanya oke, setelah tervalidasi, maka dilakukan diseminasi. Diseminasi ini lebih seperti bagaimana mempublikasikan gitu ya hasil dari kegiatan statistik tersebut, dan tahap terakhir adalah evaluasi ya. Itu proses bisnis dari BPS. Nah, ini adalah tahapan lengkapnya dari proses bisnis yang dilakukan di BPS ya. Nanti teman-teman bisa membacanya gitu ya, dari mulai spesifik need hingga dengan evaluasi. Oke. Kemudian setelah kita mengenal proses bisnis, tentu kita harus mengenal ada apa saja sih di dalam statistik gitu ya. Ada istilah populasi, sampel, sensus, dan survei. Kalau populasi ini adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya gitu ya. Dan kemudian di sini dari populasi, ukuran statistik yang diperoleh adalah parameter. Kalau sampel itu sendiri apa? Sampel itu adalah bagian dari
elemen populasi gitu ya. Kemudian sensus adalah pengumpulan data populasi, karakteristik populasi disebut dengan parameter, dan pengumpulan data sampel ini berupa hasilnya berupa perkiraan atau estimasi, dan karakteristik sampel ini disebut dengan statistik. Next, nah ini definisi dari data ya. Kan dalam kegiatan statistik itu apa yang dikumpulkan? Data, gitu kan. Nah, apa itu data? Data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap gitu ya. Ini menurut Webster New World Dictionary. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 16, data itu adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik suatu populasi. Nah, yang definisi terakhir ini yang definisi data yang lebih luas gitu ya. Catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi tertentu. Nah, kemudian bagaimana data yang berkualitas atau apa perlukah kita data yang berkualitas? Ya, permasalahannya adalah data yang dihasilkan terkadang diragukan keakuratannya, dianggap tidak konsisten dengan data lain dan antar waktu, sulit dipahami. Ini beberapa kendala atau apa ya namanya, permasalahan yang sering muncul ketika kita berbicara dengan data gitu ya. Orang kadang mungkin teman-teman juga suka ini, wah data BPS itu tidak sesuai gitu, bantuannya banyak kemana, kemudian datanya apa, jangan datanya tidak akurat gitu, ujung-ujungnya misalkan BPS, padahal tidak seperti itu ya. Kemudian penyebab belum ada konsep pengukuran kualitas yang baku, penentuan target kualitas data, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Jadi kenapa seringkali muncul mempertanyakan apakah datanya berkualitas gitu ya. Nah, ini penyebabnya. Dan dampaknya apa? Kepercayaan pengguna terhadap data berkurang jika data tidak berkualitas. Kemudian pemanfaatan data tidak optimal, kebijakan yang diambil menjadi salah gitu ya. Ini beberapa aspek yang terkait dengan data berkualitas. Kemudian selanjutnya, nah ini beberapa kriteria yang dikatakan bahwa data itu berkualitas gitu ya. Objektif, representatif, kesalahan samplingnya kecil, tepat waktu, relevan. Dari beberapa sumber ini pada intinya sama ya, ada akurasi, ketepatan waktu, objektif gitu ya. Yang intinya adalah 3 hal tersebut. Oke, kemudian ada 6 dimensi dan indikator penjaminan kualitas supaya mendapatkan data berkualitas tadi. Yang pertama, relevan, akurasi, aktualitas dan tepat waktu, aksesibilitas, interpretabilitas, dan koheren, serta ada keterbandingan gitu ya. Relevan itu data mampu memenuhi kebutuhan pengguna, baik aspek cakupan maupun konten. Kemudian akurasi data itu mengukur fenomena yang sebenarnya terjadi, aktualitas dan tepat waktu, jarak waktu antar menghasilkan dan diseminasi data ini semakin pendek gitu ya, tidak berlama-lama. Kemudian diseminasi data dilakukan sesuai dengan jadwal. Aksesibilitas, data itu mudah diakses gitu ya oleh pengguna. Kemudian interpretabilitas, data disajikan mudah untuk dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah koheren dan keterbandingan. Di sini maksudnya data dari sumber dan metode berbeda tapi menghasilkan informasi yang mirip, dan keterbandingan data antar wilayah dan waktu itu bisa kita bandingkan gitu ya.
Nah, ketika kita memiliki data atau ini sebenarnya masih pada ujungnya adalah kebermanfaatan akan data gitu ya. Kita mengumpulkan data yang dimana berisi tentang informasi. Informasi ini baik informasi dasar ataupun informasi yang pasca pengolahan data gitu ya, hasil dari interpretasi atau output yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik. Nah, dari informasi ini maka akan menjadi suatu pengetahuan yang dapat dijadikan menjadi pondasi atau dasar dalam penentuan wisdom dan policy. Nah, di dalam data tadi secara definisi ada yang mendefinisikan bahwa data itu adalah informasi yang berupa angka gitu ya. Atau output dari statistik itu adalah suatu informasi hasil interpretasi dari suatu olahan analisis statistik gitu ya. Nah, di sini apa sih itu informasi? Informasi ini adalah keterangan tentang sifat atau karakteristik tertentu dari individu, kelompok, atau populasi gitu ya. Ini adalah ukuran atau nilai dari suatu variabel atau karakteristik. Kemudian tingkatan informasi dilihat dari kegunaannya. Ini ada data, statistik, dan indikator. Kalau data ini adalah nilai karakteristik dari individu, umur, jenis kelamin, pendidikan gitu ya. Ada juga kemudian statistik, sudah agregasi dari suatu kelompok, perhitungan kumulatif dari nilai karakteristik individu dalam kelompok, rata-rata umur, sek rasio, persentase pendidikan sarjana gitu ya. Kemudian indikator statistik yang memberikan gambaran masalah, alat ukur untuk mengetahui situasi dan posisi atas permasalahan yang tengah dan atau akan dihadapi pada waktu tertentu gitu ya. Ini lebih dari proporsi buta huruf, kepadatan penduduk, dan seterusnya. Nah, ini beberapa jenis data. Data menurut sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Contoh kualitatif itu misalkan agama Islam gitu ya. Kalau kuantitatif dia sudah berupa angka usia, kemudian berat badan, tinggi badan gitu. Terus kemudian apakah data kualitatif bisa jadi kuantitatif? Ya. Bisa ada proses kuantitatif, proses kuantifikasi. Seperti halnya tadi agama, kemudian kita bisa memberikan skala ukur terhadap data tersebut dengan akhirnya memberikan kode-kode angka gitu ya. Menurut sumber internal dan eksternal. Nah, kalau di BPS berarti internal itu adalah data-data hasil survei dan sensus dari BPS sendiri. Eksternal itu ketika BPS membuat data dengan cara mengumpulkan dokumen atau administrasi dari dinas instansi lain. Kalau teman-teman suka baca dan buka web BPS, ada misalkan daerah dalam angka. Nah, itu bagian dari data eksternal kebanyakan ya, karena bersumber dari dinas instansi lain. Kemudian cara memperolehnya ada primer dan sekunder. Kalau primer kita langsung melakukan wawancara dengan kuesioner atau instrumen lainnya kepada responden. Kalau sekunder kita sudah tinggal menggunakan data itu gitu ya, sudah clean gitu ya, datanya sudah ada yang setengah jadi dalam artian untuk diolah lebih lanjut gitu ya. Ada yang memang sudah data atau informasi dari publikasi kegiatan statistik. Ada menurut waktu pengumpulan ada time series dan cross section. Kalau time series itu ada rangkaian atau urutan waktu gitu ya. Kalau cross section itu pada satu titik waktu saja. Misalkan minat belajar tingkat 1 STIS gitu ya. Nah, itu pada tahun 2020 itu data cross section. Tapi kalau time series itu adalah kajian inflasi Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2020. Itu time series. Nah, sekarang ada big data operasional dan big data analitik. Sebenarnya ini adalah awalnya dua jenis yang saling melengkapi dalam prakteknya, tapi kemudian seiring dengan waktu ini ada perbedaan atau segmentasi
terkait dengan penggunaan dan pengaplikasian dari big data tersebut. Jadi big data itu adalah bukan berbicara pada ininya ya, tapi dia itu data yang berskala besar. Kita bisa dengan mudah mengambil data yang real time gitu ya, dari misalkan medsos dan sebagainya, seperti itu. Oke, kemudian ada yang disebut dengan variabel tadi ya. Data itu kan untuk mengukur tadi katanya, mencari informasi dari variabel atau karakteristik. Nah, variabel ini adalah karakter spesifik dari unit pengamatan yang bisa berubah dari satu pengamatan ke pengamatan lain, atau bahkan bisa berubah untuk suatu unit pengamatan dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kemudian variabel ini menurut Profesor Supranto suatu yang nilainya berubah-ubah menurut waktu dan berbeda menurut tempat atau elemen. Nah, variabel itu ada dua, variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, variabel diskrit itu adalah variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Jumlah penduduk gitu ya. Kemudian variabel dengan nilai tidak terbatas dan dapat diukur atau dicatat sampai tingkat ketelitian tertentu. Variabel pengukuran, seberat badan, tinggi badan gitu ya. Hasil dari pengukuran. Kalau diskrit hasil dari perhitungan. Nah, ini lanjutan dari beberapa komponen yang perlu teman-teman ketahui selain sampel, populasi, statistik, parameter gitu ya. Nah, di sini ada elemen, karakteristik, dan variabel. Bagaimana sih ininya gambarannya? Nah, kalau elemen itu adalah unit terkecil dari objek penelitian. Jadi unit terkecil dari populasi. Nah, yang diambil menjadi sampel dari populasi itu kan unit-unit elemen, ya. Nah, kemudian ketika kita ada data nama orang, usia, jenis kelamin. Nah, ini yang disebut dengan karakteristik, sifat spesifik atau ciri dari setiap individu. Kemudian umur dan jenis kelamin lah yang disebut dengan variabel. Nah, setelah jenis-jenis data, ini ada juga buku yang menyebutkan, ini ada yang disebut dengan skala pengukuran. Ada juga yang mengelompokkan ini menjadi bagian dari salah satu jenis-jenis data berdasarkan skala pengukurannya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal, ordinal itu sebagai skala pengukuran kategorik, interval dan rasio itu adalah numerik. Nah, fungsi dari nominal ini hanya mengklasifikasikan. Tapi kalau ordinal dia memiliki ranking, interval dia definisi dengan antar value-nya gitu ya. Kalau rasio mempunyai arti dari 0 yang absolut dan ada keterbandingannya gitu ya, bisa dibandingkan nilainya. Misalkan kalian usia berapa ya, kurang lebih 18 tahun, adik kalian 9 tahun, berarti usia kalian adalah 2 kali usia adik. Oke. Ini penjelasan lain terkait dengan pengukuran beserta dengan jenis-jenis salah satu jenis atau salah satu contoh dari jenis skala ukur ini. Nah, kemudian ketika berbicara skala pengukuran data, maka kita akan ketika dikaitkan dengan ukuran statistik apa yang kemudian bisa dikeluarkan dari skala data tersebut. Oke, meskipun teman-teman belum belajar ukuran pemusatan dan variasi, tapi semua itu sudah teman-teman kenal ya dari SMA, bahkan mungkin ada yang sudah dikenalkan dari SMP, sehingga saya merasa penting dan tidak jadi masalah ketika teman-teman sudah masuk kepada bahasan ini. Jadi kalau kalian punya datanya data nominal, maka yang hanya bisa dikeluarkan adalah modus. Karena kan kalau nominal itu mengkategorikan saja ya. Tidak bisa rata-rata agamanya Kristen, nggak bisa. Itu sebenarnya modus. Jadi paling banyak agama Kristen. Ordinal itu modus median.
ukurannya range, variasinya. Kemudian untuk interval dan rasio ini relatif lengkap ya, semua pengukuran bisa dilakukan, ukuran statistik. Nah, ini penyederhanaan atau sebenarnya ini penyederhanaan dari proses bisnis statistik, atau kita beri nama kegiatan statistik gitu ya, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis gitu ya. Nah, kita akan bicarakan berikutnya satu persatu. Di dalam statistik itu ada sampling. Karena kan ada sensus, ada survei. Nah, survei ini yang kemudian menggunakan sampling. Dalam kotak yang ini adalah populasi, ada sebanyak 60 orang ya. Tapi kemudian dari 60 orang ini tidak semua terambil ya. Hanya beberapa saja yang diberi lingkaran hitam. Kemudian cara pengambilan sampel itu ada dua, ada random dan non-random, atau ada probability dan non-probability. Maksudnya di sini random itu acak, probability itu memiliki setiap elemen di dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dalam suatu riset. Nah, contoh yang random itu ada simple, systematic, stratified, cluster. Dan yang non-random ada convenient, ada purposive, dan sebagainya. Nah, ini proses pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan selalu dengan perencanaan yang matang, kemudian dicatat dengan menggunakan instrumen gitu ya. Ada beberapa cara atau metode dalam pengumpulan data, itu sensus, survei, catatan administrasi, eksperimen. Eksperimen ini biasanya digunakan oleh teman-teman biologi gitu ya. Kemudian observasi langsung, pencatatan dilakukan pada saat kejadian di tempat kejadian berlangsung gitu ya. Oke, kemudian data berdasarkan teknik pengumpulan datanya atau cara pengumpulan data ada wawancara, observasi pengamatan langsung, dan self-enumeration. Wawancara bisa tatap muka, bisa juga tidak, misalkan lewat telepon atau lewat internet atau fasilitas lain pun. Kemudian kalau observasi atau pengamatan langsung, biasanya kalau kita mau mengamati perubahan perilaku setelah diberikan suatu treatment terhadap kelompok tertentu. Kemudian step enumerasi ada yang lewat pos, email, dan web ya. Ini yang masih agak jarang gitu ya di BPS. Oke, kemudian pengumpulan data berdasarkan moda pengumpulan datanya. Ada paper dan pensil interviewing, jadi ini masih berbasis kertas gitu ya, manual. Kemudian computer assisted personal interview, CAPI. Nah, kalau CAPI ini menggunakan alat elektronik atau menggunakan alat gadget atau smartphone, tetapi kemudian dilakukan oleh petugas pewawancara. Beda dengan computer assisted web interviewing. Di sini KAWI berarti dia menggunakan web ya. Dia mengisi dengan sendiri. Kemudian komputer asisten telepon interviewing. Nah, di sini Cati ini telepon dan langsung kita mengisi kuesionernya yang sudah terformat di dalam komputer sehingga data bisa langsung dikirim ke server gitu ya. Nah, pengolahan data itu apa? Pengolahan data itu adalah proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berbentuk angka berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan menggunakan rumus tertentu seperti menghitung jumlah, rata-rata, proporsi, dan lain-lain. Nah, pengolahan data adalah seperangkat kegiatan yang bertujuan mengubah data survei dari keadaan mentah menjadi data yang clean dan corrected gitu ya. Jadi tahapannya dalam pengolahan data ini ada data bentah, hasil kita mengumpulkan data, baik itu primer, sekunder, atau jenis data lainnya, baru kemudian kita melakukan editing coding. Betulkah kode-kode yang digunakan gitu ya, tidak ada salah entry. Nah, kalau sudah terentry semua dengan baik, baru kemudian menentukan weighting ya. Nah, kemudian dalam pengolahan data ada menjadi dua, ada yang manual dan elektronik. Kalau hari ini sudah elektronik semua ya, kalau manual kebayang dengan skala data yang besar.
Nah, rangkaian pengolahannya ada integrasi data, coding dan klasifikasi, validasi, editing dan imputasi, membuat variabel turunan, weighting dan agregasi, finalisasi makrodata untuk proses selanjutnya. Nah, ini kegiatan komputasi statistik gitu ya, banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, dalam analisis statistik ada dua, ada deskriptif dan inferensia, yang mungkin untuk setengah semester ini kita akan belajar yang deskriptif. Nanti setengah semester ke belakang itu masih di deskriptif ya, kalau Metstat 1, inferensia itu nanti di Metstat 2 gitu ya. Teman-teman yang membedakan antara deskriptif dan inferensia itu adalah kalau di deskripsi ada pengambilan keputusan gitu ya. Kalau di interval tidak, kalau di inferensia ada sampai pengambilan kesimpulan, kalau di deskriptif itu tidak sampai pada pengambilan kesimpulan. Baik, demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar atau di kolom Google, chat Google Classroom gitu ya. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe dan like link YouTube yang saya share ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.